Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa dan umat serta relevansinya dengan kondisi bangsa dan umat saat ini. Perkenalkan, nama saya Julia Jessica dengan NIM 25114820130006. Latar belakang. Muhammad Natsir adalah seorang tokoh Islam dan nasionalis Indonesia. Muhammad Natsir lahir di Alahan Panjang, Sumatera Barat, 17 Juli 1908. Muhammad Natsir wafat di Jakarta, 6 Februari 1993. Pendidikan Muhammad Natsir Sekolah Tinggi Islam dan Universitas Al-Azhar Kairo. Karir dan peran: wartawan, penulis, politikus, Menteri Penerangan RI pada tahun 1946 sampai 1948. Perdana Menteri RI kelima pada tahun 1950 sampai 1951. Ketua Umum Partai Masyumi dan dikenal karena Musi Integral Natsir pada tahun 1950 yang menyatukan kembali NKRI dari Republik Indonesia Serikat. Yang selanjutnya, konsep pemikiran Muhammad Natsir tentang bangsa dan umat. Yang pertama, Islam sebagai landasan moral bangsa. Muhammad Natsir meyakini bahwa Islam bukan hanya agama ritual, tetapi sistem nilai yang membentuk karakter bangsa. Prinsip utamanya yang pertama, kejujuran, keadilan, amanah, tanggung jawab sosial. Tujuannya itu untuk membangun bangsa yang bermoral, beretika, dan berkeadaban. Yang kedua, integrasi Islam dan nasionalisme. Muhammad Natsir menolak anggapan bahwa Islam bertentangan dengan nasionalisme. Menurutnya, cinta tanah air adalah bagian iman jika dilandasi tanggung jawab moral. Makna pemikirannya, Islam memperkuat rasa kebangsaan. Nasionalisme tidak boleh lepas dan nilai spiritual. Negara harus menjamin kebebasan beragama. Yang ketiga, persatuan umat sebagai kunci kekuatan bangsa. Muhammad Natsir menetapkan pentingnya ukhuwah atau persaudaraan dalam umat Islam. Bentuk persatuan yang pertama, ukhuwah Islamiyah atau sesama muslim. Yang kedua, ukhuwah wathaniyah, sesama bangsa. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah, sesama manusia. Dampak persatuan. Yang pertama, stabilitas sosial. Yang kedua, kekuatan politik. Yang ketiga, kemajuan peradaban. Yang selanjutnya, yang keempat, pendidikan sebagai pilar kebangkitan umat. Bagi Muhammad Natsir, pendidikan adalah jalan utama membangun bangsa. Konsep pendidikan menurut Muhammad Natsir, integrasi ilmu agama dan ilmu umum, pendidikan karakter dan intelektual, mencetak
pemimpin berakhlak. Tujuan pendidikan yaitu melahirkan bangsa merdeka secara pikiran dan moral. Yang kelima, demokrasi berbasis moral dan etika. Muhammad Nasir mendukung demokrasi, tetapi bukan demokrasi liberal tanpa batas. Prinsip demokrasi menurut Nasir: keadilan sosial, musyawarah, kepemimpinan amanah, kontrol moral masyarakat. Kritik Nasir: demokrasi tanpa moral akan melahirkan korupsi dan tirani mayoritas. Yang keenam, keadilan sosial dan ekonomi. Nasir menganggap ketimpangan sosial sebagai ancaman pemersatuan bangsa. Pandangannya, negara wajib melindungi rakyat miskin. Ekonomi harus berbasis keadilan. Eksploitasi manusia harus ditolak. Yang ketujuh, peran negara dalam kehidupan beragama. Nasir menolak negara sekuler ekstrem. Menurutnya, negara harus memberikan ruang bagi agama. Agama harus menjadi sumber etika publik. Negara tidak boleh memusuhi nilai spiritual. Nilai-nilai inti pemikiran Muhammad Nasir. Pemikiran Muhammad Nasir dapat diringkas dalam 7 nilai utama. Yang pertama, tauhid sebagai dasar kehidupan. Yang kedua, pemersatuan umat dan bangsa. Yang ketiga, pendidikan integral. Yang keempat, demokrasi bermoral. Yang kelima, keadilan sosial. Yang keenam, kepemimpinan amanah. Yang ketujuh, nasionalisme religius. Yang selanjutnya yaitu relevansi pemikiran Muhammad Nasir dengan kondisi bangsa saat ini. Yang pertama, relevansi dalam krisis moral bangsa. Kondisi ini yang pertama, korupsi, hoaks, hedonisme, hilangnya etika publik. Solusi dari Nasir: pendidikan akhlak, kepemimpinan berintegritas, penguatan nilai agama. Yang kedua, relevansi dalam masalah pemersatuan nasional tentang modern, polarisasi politik, konflik identitas, radikalisme dan intoleransi. Jawab pemikiran Nasir: ukhuwah lintas kelompok, dialog dan musyawarah, nasionalisme inklusif. Yang ketiga, relevansi dalam dunia pendidikan. Masalah saat ini pendidikan fokus pada nilai akademik, minim pendidikan karakter. Solusi dari Nasir: integrasi iman dan ilmu, pendidikan berbasis moral, pembentukan karakter kepemimpinan. Yang keempat, relevansi dalam demokrasi Indonesia tentang politik keuangan, minum etika politik. Solusi pemikiran Nasir: demokrasi berbasis amanah, politik sebagai ibadah sosial, kontrol moral masyarakat. Yang kelima, relevansi dalam
ketimpangan sosial. Masalahnya, kemiskinan struktural, kesenjangan ekonomi. Solusi dari Muhammad Natsir, ekonomi berkeadilan, solidaritas sosial, negara hadir melindungi rakyat. Yang keenam, relevansi dalam peran agama di ruang publik. Fenomena saat ini, sekularisasi nilai, komersialisasi agama. Pandangan Natsir, agama sebagai pedoman etika publik, bukan alat politik semata, bukan sekadar ritual. Yang selanjutnya, contoh implementasi nyata pemikiran Muhammad Natsir di era modern. Yang pertama, dalam pendidikan. Kurikulum berbasis karakter. Pendidikan modernisasi beragama. Yang selanjutnya, dalam politik. Yang pertama, kepemimpinan etis. Yang kedua, anti korupsi. Dalam sosial, program solidaritas umat. Dialog lintas agama. Dalam ekonomi, ekonomi syariah. UMKM berbasis komunitas. Kesimpulan, pemikiran Muhammad Natsir menegaskan bahwa Islam, kebangsaan, dan kemanusiaan dapat berjalan harmonis. Ia menawarkan visi negara bermoral, umat berilmu, dan pemersatuan nasional. Di tengah tantangan kontemporer, polarisasi, krisis etika, dan ketimpangan, pemikiran Natsir tetap relevan sebagai sumber inspirasi bagi pembangun bangsa dan pembina umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.